Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Wow, mungkinkah ini tempat jatuhnya makhluk abadi? Sungguh sekte yang besar, semakin kaya, semakin kaya. Pasti ada banyak harta karun di sini. Untungnya kita tidak pergi. Banyak biksu juga bergegas ke pintu masuk gua. Melihat sekte agung di bawah, mereka semua melompat kegirangan. Ouyang Zhenhua juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia juga tidak menyangka gua itu terhubung dengan sekte sebesar itu. Banyak biksu melompat turun satu demi satu, dan semua orang takjub. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya telah memasuki sekte tersebut. Melihat rumah-rumah bobrok dan bangunan yang runtuh, Chen Ping dipenuhi dengan desahan. Bergembiralah semuanya, hati-hati ada jebakan di sekte ini. Chen Ping tahu bahwa meskipun sekte sebesar itu dihancurkan, masih akan ada jebakan dan sejenisnya di dalam sekte tersebut. Bahkan akan ada formasi yang tersisa. Bagaimanapun, sekte semacam ini harus memiliki formasi pelindung sekte. Saat ini, Ouyang Zhenhua dan yang lainnya sudah menyusul. Melihat Chen Ping dan yang lainnya berhati-hati, Ouyang Zhenhua melangkah maju dan berkata, "Rekan Tao, apakah masih ada bahaya di sekte suci yang hancur ini?" Ouyang Zhenhua bertanya kepada Chen Ping karena dia merasa Chen Ping seharusnya mengetahui hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, tidak ada yang berani memasuki gua, tetapi Chen Ping adalah orang pertama yang masuk. Bagaimana Chen Ping berani masuk tanpa jaminan dan keyakinan penuh? Aku tidak tahu, tapi lebih baik berhati-hati. Lagi pula, untuk sekte sebesar itu, pasti ada formasi dan jebakan yang tersisa. Kata Chen Ping, tanda seru, kerusakan. Kalau begitu, biarkan boneka di tanganku menjelajahi jalannya. Jika ada bahaya, kita bisa meresponsnya. Setelah Ouyang Zhenhua selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan dua bayangan hitam langsung muncul. Kemudian mereka berubah menjadi dua boneka setinggi satu orang. Hierarki sekte suci janji sangat ketat, yang dapat dilihat dengan melihat bangunan sekte tersebut. Tanda seru, baru memasuki sekte, ada ruangan yang relatif rendah, meski ada yang runtuh, ada pula yang masih utuh. Ini seharusnya menjadi tempat di mana murid biasa tinggal. Dan semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin tinggi dan berat rumahnya. Melewati ruangan-ruangan rendah itu, halaman-halaman independen muncul satu demi satu. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal beberapa murid senior sekte tersebut. Orang-orang ini memiliki ruang budidaya mandiri. Chen Ping dan yang lainnya menemukan sebuah ruangan di halaman yang relatif lengkap, lalu dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. Tapi saat kedua boneka itu berjalan melewati pintu, mereka tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Boneka padat itu berubah menjadi sampah dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Jika tidak ada boneka yang perlu diperiksa di depan kita, orang yang masuk lebih dulu mungkin sudah mati sekarang. Formasi yang sangat kuat, sudah berapa tahun berada di sini. Masih sangat kuat, kata Ouyang Zhenhua dengan rasa takut yang masih ada. Chen Ping mengerutkan kening, matanya penuh kesungguhan. Jika halaman murid dilindungi oleh formasi seperti itu, maka aula utama sekte di belakangnya, serta para tetua di belakang sekte dan kediaman master sekte, apakah mereka masih dapat menyelidikinya? Semuanya, tolong jangan bergerak. Coba saya lihat berapa banyak lingkaran sihir yang ada di halaman ini. Chen Ping benar-benar ingin tahu bagaimana lingkaran sihir yang dibuat oleh sekte surgawi berbeda dari lingkaran sihir saat ini. Bagaimanapun, sekte suci janji telah dihancurkan entah berapa tahun. Ketika Raja Iblis Ciyun datang ke dunia surga dan umat manusia, sekte suci janji telah dihancurkan. Dan Raja Iblis Ciyun telah ditekan di kaki Gunung Iblis selama ribuan tahun, bahkan lebih awal dari perang antara dewa dan iblis. Maka kehancuran sekte suci janji akan semakin lama.
Apakah ada perang mengerikan lainnya sebelum perang antara dewa dan setan? Chen Ping merenung, jika dia bisa menghancurkan sekte sebesar itu seperti sekte suci janji, maka kekuatan pihak lain pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, karakter seperti Raja Iblis Ciyun tidak akan pernah bisa menghancurkan sekte seperti sekte suci Wuji. Chen Ping sedang merenung dalam hatinya, tapi Raja Iblis Ciyun berkata, "Nak, pikirkan saja, jangan selalu membandingkanku. Meskipun aku adalah Raja Iblis, aku bukanlah masternya. Bagaimana aku bisa menghancurkan seseorang seperti suci janji? Sekte surgawi. Meskipun aku tidak bisa menghancurkan sekte besar di dunia surga seperti sekte suci janji, jika aku kembali ke wujud asliku dan menghancurkan sekte di dunia surga dan manusia, itu akan mudah." Chen Ping terdiam beberapa saat, dia hanya memikirkannya. Raja Iblis Ciyun sebenarnya tidak senang, dia sangat ingin menyelamatkan mukanya. "Bantu saya membuka mata Tianming. Saya ingin mengamati berapa banyak formasi yang tersisa di sekte suci ini." Chen Ping berkata pada Raja Iblis Ciyun. Segera, cahaya merah menyala di dahi Chen Ping, dan kemudian bentuk yang mirip mata muncul di dahi Chen Ping. Tanda seru. Melihat formasi di depannya, Chen Ping menarik napas, karena formasi di depannya sungguh indah. Tanda seru. Kemudian mata Chen Ping menjadi gelap, dan formasi muncul dengan bantuan mata Tianming. Saya melihat serangkaian pola formasi yang kompleks dan misterius, membentuk formasi demi formasi. Terlebih lagi, ini adalah halaman para murid sekte suci, jadi dikelilingi oleh berbagai formasi. Ada formasi pertahanan, formasi pembunuhan, dan formasi pengumpulan roh untuk membantu budidaya. Banyak formasi yang tumpang tindih di halaman. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping melihat formasi yang tumpang tindih seperti ini. Perlu Anda ketahui bahwa setiap formasi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika ditempatkan pada posisi yang sama maka akan terdapat batasan yang berbeda-beda. Bagaimanapun, ada beberapa formasi di satu tempat, dan kondisi untuk membuka formasi akan dibatasi. Kapan kita harus mengaktifkan formasi pertahanan, kapan kita harus mengaktifkan susunan pembunuh, dan kapan kita harus mengaktifkan susunan pengumpul roh. Ini adalah masalah yang sangat rumit. Nyalakan. Chen Ping ingin menyusun formasi di beberapa tempat, dan harus proporsional, agar formasi dapat dihidupkan secara berurutan. Tapi ini adalah pertama kalinya Chen Ping melihat formasi lengkap seperti ini disatukan. Chen Ping menggunakan mata Tianmingnya untuk mengamati berbagai formasi dengan cermat. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan penelitian dan mempelajari beberapa teknik formasi, yang mungkin bisa sangat membantunya. Dengan mata Tianming, Chen Ping dapat secara intuitif mendeteksi berbagai formasi, dan penelitian akan jauh lebih cepat. Chen Ping menatap kosong, dan banyak biksu di belakangnya tidak sabar. Apa yang orang ini lakukan? Bisakah dia menghancurkan formasi? Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu terjebak dalam rangkaian ilusi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Beberapa biksu tidak sabar menunggu. Semuanya, harap bersabar. Rekan Daois Chen ini memimpin dalam menyelamatkan kita dan membawa kita ke sini. Kita harus memilih untuk percaya padanya. Tunggu dan lihat saja, lingkaran sihir ini mungkin sulit dipatahkan. Ouyang Zhenhua menghibur semuanya. Setelah mendengarkan kata-kata Ouyang Zhenhua, banyak biksu menjadi diam. Pada saat yang sama, Munai, yang berada di puncak gunung, menemukan bahwa Chen Ping dan yang lainnya sudah lama tidak mencapai puncak gunung. Mu Yao dan semua orang di keluarga Mu juga menjelajahi seluruh puncak gunung, tetapi tidak menemukan tambang batu Yuji. Nona, seluruh puncak gunung, kecuali sisi yang dikelilingi oleh tanah kekacauan, belum dijelajahi. Semua tempat lain telah dilihat, dan tidak ada tambang batu tiang yang ditemukan sama sekali. Tapi banyak batu tiang berserakan di mana-mana. Saya mengirim orang untuk mengambilnya banyak. Kata Mu Yao, penglihatan seekor tikus rabun,
berapa banyak yang bisa diambilnya. Satu-satunya cara adalah menemukan tambang batu tiang. Maka keluargamu kita akan memiliki aliran sumber daya batu tiang yang stabil. Lalu kenapa Chen Ping dan yang lainnya tidak muncul? Monai sedikit mengernyit, dia tidak tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya telah menemukan gua itu. Nona, tidak ada tambang Jishi di puncak gunung. Mungkinkah itu berada di tengah gunung? Mungkinkah Chen Ping dan yang lainnya menemukan tambang batu tiang di tengah gunung, jadi mereka tidak muncul? Kata Mu Yao. Itu benar. Kemungkinan besar, kita menuruni gunung. Monai melambaikan tangannya dan membawa keluarga Mo ke gunung. Di pintu masuk gua, Halo masih berkedip. Pada saat ini, Chen Ping masih mengamati pembentukan-pembentukan di depannya. Tiba-tiba Chen Ping bergerak, dan kemudian berjalan menuju halaman. Ketika Bing Lu dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas maju untuk meraih Chen Ping. Tuan Chen, bahaya, jangan menjadi impulsif. Baru saja kedua boneka itu langsung menjadi drag, dan Chen Ping berisiko seperti ini, dan pasti akan ada bahaya. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga dikejutkan oleh Chen Ping. Chen Daoyou, jika kamu menemukan metode memecahkan formasi, kita bisa mencobanya bersama-sama. Kamu tidak bisa memasukkannya sendiri, yang terlalu berbahaya. Baru saja dua boneka saya menjadi drag secara instan, tetapi itu terbuat dari batu hitam yang sangat langka. Itu sangat sulit, tapi saya masih tidak bisa menahannya. Jangan mengambil risiko. Ouyang Zhenhua juga membujuk Chen Ping. Tubuh Chen Ping tidak memiliki VCT di tubuhnya, dan tidak ada perlindungan sekecil apapun di tubuhnya. Bing Lu, mereka menghentikan Chen Ping, tidak diizinkan Chen Ping mengambil risiko. Yakinlah, jika aku tidak percaya, bagaimana aku bisa bertindak dengan mudah? Chen Ping tersenyum ringan, dan kemudian melewati tengah Bing Lu dan lainnya. Bing Lu, Lan Yingying mengambil satu-satunya perawan, memandang Chen Ping dengan gugup. Meskipun Chen Ping mengatakan dia yakin, mereka masih gugup. Jika Chen Ping memiliki 3 panjang dan 2 celana pendek, mereka tahu akhir mereka. Dalam kutub ini, tanpa perlindungan Chen Ping, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Dan setelah kehilangan Chen Ping, para beku di depannya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Siapa yang bertemu tubuhnya, dan dia tidak senang dengan wanita cantik. Jantung orang yang menyakitkan sangat diperlukan, dan jantung dari mencegah orang tidak boleh. Para beku ini telah melihat kekuatan Chen Ping, sehingga mereka dapat menekan kecabulan di hati mereka. Tetapi jika Chen Ping mengalami kecelakaan, siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang ini tidak melakukannya dengan benar untuk Bing Lu dan lainnya? Di mata publik, dalam ketegangan Bing Lu dan lainnya, Chen Ping memasuki halaman. Namun, tidak ada pemandangan dalam adegan itu, Chen Ping tidak ada hubungannya dengan itu, dan pembentukan di halaman tampaknya tidak memiliki reaksi. Apakah itu Bing Lu atau Ouyang Zhenhua dan lainnya? Mereka semua terkejut. Mereka tidak tahu, apa yang bisa digunakan Chen Ping untuk membuat metode ini tidak dimulai. Chen Ping, yang memasuki halaman, tampaknya sedang menjelajahi udara di udara. Segera, mulut Chen Ping sedikit tersenyum, ternyata begitu, tidak heran begitu banyak formasi yang dapat diintegrasikan bersama, tidak ada batasan pada startup. Chen Ping menemukan bahwa peluncuran formasi ini dinilai berdasarkan napas. Metode pembentukan akan secara otomatis menentukan berdasarkan napas. Dan jika orang yang masuk, napas tidak memasuki metode pembentukan pertahanan dan arai pembunuhan akan dimulai pada saat yang sama, menghalangi penjajah. Ini membuat Chen Ping merasa sangat dalam. Lagi pula, setelah banyak arai master memicu metode pembentukan, hanya saja mereka dapat bertindak secara bebas dalam formasi, dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakan metode pembentukan. Terutama perpaduan dari berbagai formasi, kapan akan dibuka dan formasi apa yang harus dibuka. Dan metode napas input ini, selama napas input,
Bahkan mage tidak ada dan input napas juga secara bebas bertindak dalam formasi. Ini adalah cara yang baik. Chen Ping tahu prinsipnya, dan metode arai retak, dan itu seperti ikan.